Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Instruktur Bu Ai yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pelatihan SCP-8 dari pertemuan awal sampai sekarang menyajikan presentasi. Lalu pula teman-teman perjuangan di SCP-8 yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan presentasi saya. Yang pertama itu tidak jauh beda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid. Saya mengartikan sendiri scope di sini ialah scope is learning for the future. Maksudnya scope di sini pembelajaran untuk masa depan. Jadi scope menurut versi saya kan emang bukan backgroundnya IT sama seperti Pak Haji Swada, Pak Ustadz dan dosen-dosen yang lain yang non IT. Jadi saya benar-benar mengapresiasi apa yang telah dirancang oleh sedemikian rupa oleh segenap kru IT dari Raharja. Jadi untuk sistem kuliah portofolio ini sangat saya terinspirasi karena di pendidikan khususnya sistem kuliah portofolio ini sepertinya belum ada. Jadi lebih kepada kalau di pendidikan itu media pembelajaran gitu kan. Media pembelajaran yang kita kenal selama ini ya PowerPoint. Kalau yang zaman dahulu mungkin OHP ya kan, atau seperti artikel yang dibuat dikemas sedemikian rupa menempelkan foto-foto atau hasil penelitian dimasukkan ke dalam kertas dan itu diklik dan dibuat satu buku atau satu laporan. Nah itu bentuknya hard copy ya. Kalau di sini scope yang ada di Raharja ini justru lebih mempermudah dosen maupun mahasiswa. Mempermudahnya seperti apa? Jadi si dosen memberikan tugas ke mahasiswa, ada tenggat waktu yang harus diselesaikan gitu kan, ada ketercapaian waktu yang harus diikuti gitu ya. Mungkin bisa maksimal karena setiap saat dosen bisa memantau sejauh mana sih selesainya tugas mahasiswa gitu kan, sejauh mana assignment yang telah dilakukan gitu kan. Jadi proses pemantauannya lebih berjalan lebih efektif dibanding kalau misalkan dikasih tugas seperti PR atau take home istilahnya kalau di perkuliahan di UNJ waktu zaman saya S1 maupun S2 itu dinilainya waktu setelah selesai di pembelajaran gitu kan, di akhir pembelajaran. Jadi mungkin ada yang selesainya 100%, ada juga yang asal ngerjain aja gitu kan, karena itu kelemahan dosen tidak bisa memantau setiap saat gitu kan. Setiap harinya paling udah selesai belum gitu kan, tidak dilihat ketercapaiannya udah sampai mana nih gitu kan. Itu keunggulan dari sistem portofolio seperti itu. Jadi ada interaksi walaupun tidak setiap saat ketemu, misalkan di luar bisa diakses lewat media internet, baik laptop maupun dengan gadget gitu kan. Oke, selanjutnya ini scope saya. Mungkin scope saya sedikit lebih sederhana dibanding Pak Hamid yang menceritakan berbagai macam hal di dalam scope pribadi ICP-8. Kalau saya di sini hanya mungkin gambaran umum. Saya di sini sebagai dosen tetap STIMIK Raharja dengan NID-nya seperti bisa dilihat. Saya masuk masih baru karena pas waktu interview di sini Desember 2015. Jadi mulai aktif itu Februari 2016. Jadi ya masih butuh pembelajaran yang lebih ya. Karena scope ini benar-benar masih
awam buat saya gitu kan. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan apa sih web sebenarnya gitu kan, desain web itu seperti apa gitu kan. Terus mengakses website yang menurut saya memang rumit karena banyak akun gitu ya. Saya pikir e-learning di sini sama halnya dengan saya punya teman di kampus lain di Pamulang ya, karena mungkin lebih simpel ya, dia e-learning ya, bukan e-learning. Jadi hanya butuh satu akun untuk mengakses secara keseluruhan, secara global gitu ya. Tapi di sini justru menjadi tantangan buat saya karena dengan serumit sistem ini, jadi kita tuh sama-sama belajar. Yang awalnya saya membuka link ini lupa ini seperti apa gitu kan, akun apa nih pertama IMI kelas seperti apa, IDU seperti apa, dengan seringnya dibuka gitu kan, ala bisa karena biasa gitu kan. Jadi sering dibuka, sering dilihat dan sering dipraktekkan, sering dimasukkan tugas juga. Jadi alhamdulillah bisa tercapai sampai sekarang. Oke, yang selanjutnya, oh ya, di sini tadi ada beberapa assignment yang sudah saya selesaikan dari tugas 1 sampai tugas 8 presentasi. Di sini ada penjelasannya. Oke, kalau Pak Hamid tadi menjelaskan atau mengartikan scoop sebagai asik ya. Kalau saya di sini lebih melihat konsep e-learningnya gitu kan. Belajar e-learning menurut saya pribadi yang saya sudah jalani selama ini. Yang pertama, konsepnya itu menamakan hai. Ya. Hai apa itu hai? Gitu kan. Bisa dijelaskan satu persatu. H yang pertama ialah have fun. Have fun itu pasti menyenangkan gitu kan, pembelajaran yang saya tidak melulu dosen itu menyampaikan ke mahasiswa komunikasi satu arah, kadang juga dua arah kalau nggak dipaksakan suruh nanya gak nanya gitu kan. Tapi kalau di sini benar-benar kalau nggak ngerti harus nanya, kalau nggak nanya pasti ketinggalan gitu kan. Jadi selain kita menyampaikan materi, juga kita bisa sharing dengan teman-teman gitu kan. Jangan ada yang paling lebih pintar di dalam kelas ya, dia ilmunya buat dia sendiri gitu kan, tapi dia harus di sharing biar semuanya pintar semua gitu kan, bisa menguasai semua. Kesannya tidak ada sekat yang sangat atau gap yang sangat jauh antara dosen dan mahasiswanya, atau antara instruktur dengan pelatih atau dengan studennya gitu kan. Yang saya suka seperti itu. Jadi banyak juga yang namanya istilahnya BBC itu yang koreksi-koreksi yang penting yang membangun buat saya pribadi gitu kan. Misalkan oh ternyata di scope-nya Pak Andri nggak tampil nih gambar gitu kan. Itu menjadi masukan justru buat saya gitu kan. Kalau misalkan pembelajaran reguler seperti biasa, mungkin dosen nggak terlalu mengoreksi detail satu persatunya gitu kan. Karena mungkin dibawa pulang atau koreksi nanti tahu-tahu tiba-tiba langsung dapat nilai gitu kan. Kalau di sini sebelum dinilai bisa dikoreksi, bisa dikomentari terlebih dahulu gitu kan di scope-nya itu atau di tugas mahasiswanya gitu. Oke, yang kedua appreciation atau penghargaan gitu kan. Yang sudah kita ketahui bersama, setiap tugas di sini ada yang namanya award atau penghargaan. Penghargaan yang saya tangkap di sini ketercapaian kecepatan kita dalam menyelesaikan assignment, selanjutnya selesai atau tidaknya assignment itu dikerjakan gitu kan, tercapai 100% atau tidak. Mungkin dari diri saya mungkin ada beberapa hal yang di assignment itu, entah di assignment yang IDU class atau IM class, kesalahan saya memang tidak mencantumkan di scope tugas saya, itu tidak ada yang namanya status pencapaian pembuktian. Itu saya maklumi karena mungkin saya terburu-buru atau tidak terlalu detail memeriksa gitu ya. Jadi mungkin awalnya saya tiba-tiba kok saya dapat 90, kenapa gini kan? Oh iya, itu gunanya ada komen dari instruktur, jadi saya tahu ternyata kesalahan saya di sini gitu kan. Ada mungkin yang kalau pembelajaran yang biasa tiba-tiba dinilai dicoret sana coret sini gitu kan, tidak dikasih tahu salahnya di mana. Itu kan kerugian sebenarnya buat kita gitu kan.
Ya itu seperti halnya waktu zaman-zaman saya mengerjakan skripsi atau tesis gitu kan, ada beberapa yang mungkin dosen yang memberikan coretan itu yang hanya mencoret saja gitu kan, tidak memberikan masukan gitu. Itu mungkin salah satu contohnya. Yang ketiga yaitu atau inovatif. Pembelajaran e-learning di sini selalu memunculkan inovasi-inovasi baru gitu kan. Yang tadi yang saya bilang, yang awalnya pembelajaran itu melulu dosen yang terlebih dahulu menyampaikan materi, baru ada respon dari mahasiswa. Tetapi di sini justru keaktifan mahasiswa yang ditonjolkan gitu kan. Kalau misalkan si mahasiswanya diam, tidak mau bertanya, tidak mau, jadi karena media e-learning ini atau media scope yang nanti kita akan melaksanakan sebagai dosen e-learning itu media untuk pembelajaran yang tidak hanya mahasiswa itu menyelesaikan assignment, tapi di situ benar-benar dapat ilmunya gitu, karena dosen bisa men-sharing apapun di situ gitu kan, yang penting ada ilmu yang disampaikan gitu. Bahkan seperti Pak Hamid itu kan di Milis banyak masukan-masukan yang justru ilmu agama tambahan yang saya dapatkan, yang lebih lebih mendapatkan ilmu baru justru kan, yang tidak mungkin belum tentu saya baca di buku-buku agama yang saya kumpulkan gitu kan, saya baca satu persatu, justru ada masukan yang lebih baik dari situ. Oke. Selanjutnya assignment yang saya kerjakan di sini ada 9, bisa dilihat langsung. Yang pertama scope AIMI. Di sini alhamdulillah karena saya sempat men-screen beberapa tahapan. Yang pertama yang seperti melakukan register, mengelola Gravatar dan lain-lain, akhirnya tidak sampai menyulitkan untuk diri saya pribadi gitu kan, walaupun saya mengerjakannya terus terang tidak di komputer, tidak di laptop saya gitu kan. Saya mengerjakan di lab e-learning waktu itu. Waktu itu memang ada bimbingan KKP mahasiswa, jadi sempat saya screen gitu kan, saya kirim ke email. Coba kalau misalkan tidak screen, mungkin saya akan mengulang dari awal gitu kan, menyulitkan sendiri. Alhamdulillah banyak revisi dari kawan-kawan rekan dosen, dan saya mengucapkan terima kasih untuk tugas yang cukup awal ini, karena saya datang ikut rapat juga dan saya juga dibantu oleh teman-teman dan instruktur, jadi bisa saya mengerti awal mula submitnya itu gimana gitu kan, seperti apa ya dari sini gitu. Mungkin kalau saya tidak datang dan tidak mau mendengarkan apa instruksi dari teman-teman atau instruktur, mungkin saya tidak tahu cara mensubmit dan cara submit asal yang tidak di-grade terlebih dahulu gitu kan. Saya kan waktu itu salah submit, pernah kan di submit bukan di e-learning ya kan. Ya saya sangat bersyukur bisa dibantu di tugas pertama ini untuk selanjutnya, jadi tidak ada kendala yang terlalu berarti. Yang kedua, Erinfo. Untuk yang Erinfo juga alhamdulillah bisa tercapai, walaupun pada saat merequest kelas agak lama ya, jadi sempat saya bingung itu antara mau buat kelas sendiri atau ngikut kelas dosen lain gitu kan, budaya waktu itu. Alhamdulillah karena responnya agak lambat, tunggu 1 kali 24 jam baru direspon, akhirnya saya putuskan untuk mengambil ikut dengan kelasnya budaya. Yang kekurangan saya mungkin ini mahasiswanya gitu kan, mahasiswa di kelas yang saya ampu itu yang hari Sabtu pengetahuan bisnis hanya 1 orang yang punya scoop, dan itu juga
adanya di RTX ya kan. Jadi ya akhirnya saya menginvite dosen-dosen yang ikut pelatihan ICP 8 juga. Oke, selanjutnya Ibu kelas. Oke, di sini mungkin yang agak menjadi kendala, saya bersama Pak Hamid waktu itu masih ingat sekali dengan perjuangan kita sama-sama di ruang dosen. Bagaimana cara merequest Kaido Help untuk perihal mendapatkan kelas ya. Ya, sampai dari yang offline menjadi online dan online kembali ke offline lagi gitu kan. Akhirnya dua-duanya menjawab dan itu menjadi lampu hijau untuk saya segera menggabung kelas dengan bukti seperti ini di IDU kelas. Ada 14 pertemuan materi yang saya masukkan dan ada 4 tugas di 4 pertemuan kalau nggak salah. Mungkin kekurangannya hanya berbentuk esai ya, komen dari Bu Ai, jadi tidak ada kuis dan lain-lain gitu kan. Mungkin nanti untuk kedepannya menjadi masukan buat saya. Yang selanjutnya ini kelas. Oke, untuk IB kelas sebenarnya lebih ke bagaimana wadah mahasiswa untuk memasukkan segmen-segmen materinya dan penilaian dari dosen bisa dilihat, bisa dipantau juga di IDU kelas gitu kan. Jadi mungkin saya ada kesalahan di link, jadi kurang sempurna nilainya di sini. Nah ini materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya masukkan, ada 14 pertemuan. Oke, next. Yang selanjutnya PN Plus. Ya, untuk PN Plus ini kesalahan saya di status pembuktian dan ketercapaian karena terlalu bersemangat ingin menyelesaikan secepatnya, jadi mungkin tidak direview ulang. Ya, untuk PN Plus mungkin kita sudah memakai semuanya karena sudah masuk periode UAS. Hanya saja untuk yang di mobile phone atau yang di Play Store, mungkin untuk masukan Bu Aini atau siapapun nanti, hanya saya yang merasakan di handphone itu tidak bisa membuka akses PN Plus gitu untuk menginput nilai, hanya bisa menampilkan nilainya saja gitu. Saya semoga nanti ada perubahan untuk menjadi lebih baik lagi PN Plusnya. Ya. Ya, karena hanya bisa diakses by laptop gitu kan. Coba di ini Pak, pas klik infonya dia error Google. Ya nanti. Oke, selanjutnya Widuri juga sudah saya selesaikan, walaupun sedikit kendala di foto ya, coding seperti Pak Haji yang menyelesaikan dengan susah payah di rumah. Kalau saya jadi rajin ke kampus karena ada assignment ini gitu kan, nanya-nanya ya dengan yang sudah berpengalaman maupun yang saya tidak pernah mandang itu mahasiswa atau itu siapa gitu kan. Yang penting ilmu datang dari mana aja, yang kalau menurut saya itu bermanfaat, saya akan laksanakan. Selanjutnya laporan.
sudah menyampaikan sampai 9 assignment dari scope ini sampai presentasi, dan mencantumkan link Erico, AMI, Widuri, LinkedIn, dan Scholar. Karena saya tidak ada penelitian mungkin tidak dimasukkan. Selanjutnya, singkat waktu, special contribution atau SC. Oh ya, karena saya bukanya di Mozilla, saya sudah alhamdulillah udah tahu, jadi ada kendala mungkin penampilan gambar ya, waktu itu pernah dikoreksi dari teman-teman. Kenapa sih Pak gambarnya nggak muncul gitu kan? Hanya muncul di Google Chrome gitu kan. Karena mungkin ini langsung link ke Google Mozilla, jadi alhamdulillah saya mendapatkan SC3. Dan ada juga SC Special Contribution di Widuri. Mungkin koreksi, kalau misalkan saya salah koreksi. Mungkin kalau SC dari Widuri keaktifan menyenting dokumennya atau keaktifan kita mengakses Widurinya ada pas biodata diri, misalkan ada salah-salah ini bisa diperbarui, bisa menjadi acuan untuk Special Contribution itu. Yang terakhir yang sedang saya lakukan presentasi, di sini mungkin belum selesai 100% karena nanti akan ada upload di YouTube, dan juga membuat cermi tentang kesan-kesan selama mengikuti LCP 8. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.